Tim nasional Indonesia U24 kesulitan melawan Taiwan di laga kedua grup F Asian Games. Gol tunggal Taiwan buat peluang Indonesia menipis untuk lolos 16 besar. Timnas Indonesia U24 menjalani laga kedua grup F di Asian Games melawan Taiwan di Zhejiang Normal University East Stadium, China. Mendominasi permainan, Indonesia malah kecolongan. Taiwan unggul lebih dulu di awal babak kedua, menit ke-46. Tendangan Chin Wenyan gagal dihadang penjaga gawang M. Adi Satrio. Indonesia tertinggal 1-0. Indonesia berusaha membalas, namun gol yang diharapkan tidak kunjung datang. Akibat kekalahan ini, timnas Indonesia harus menjalani laga hidup mati di laga terakhir fase grup melawan Korea Utara. Tidak boleh ceroboh dalam melakukan serangan. Pemirsa, Indonesia kalah di laga kedua Asian Games melawan Taiwan. Apakah harapan masih ada untuk bisa lolos ke 16 besar? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat petang, Bang Yuke. Selamat petang, Anissa. Bang Yuke, tadi Indonesia kalah 1-0 lawan Taiwan. Kenapa tadi kok mainnya kayak susah banget gitu, Bang, untuk menembus pertahanan Taiwan? Ya, sebenarnya situasi ini sudah kita rasakan sejak di game pertama ya, kita lawan Kirgistan. Memang kita sulit sekali untuk bisa membongkar pertahanan lawan yang rapat, yang kompak. Dan ini terjadi lagi saat menghadapi Taiwan. Cuma ini bedanya ketika menghadapi Taiwan ini kita lini pertahanan tuh agak kurang waspada ya. Agak sedikit lengah gitu ya. Sehingga beberapa kali pemain-pemain Taiwan dengan kekuatan dan kecepatannya bisa menembus lini pertahanan. Sampai kemudian ada momen di menit ke-47, itu benar-benar transisi kita buruk, terus mereka bisa manfaatkan. Selebihnya sebetulnya Taiwan tidak terlalu istimewa ya, tapi kitanya yang memang sulit sekali untuk bisa membongkar pertahanan yang kompak dari Taiwan itu sendiri. Ini saya kira juga kita bisa amati sama-sama karena opsi yang dimiliki oleh Coach Indra Safri ini dalam melakukan rotasi pemain sangat terbatas. Baik. Bahkan ini kan ada dua pemain yang diharapkan bisa gabung, ternyata nggak bisa gabung seperti Ramadan Sananta dan juga Beckham Putra gitu. Baik, Bang Yuke, kalau misalnya dilihat dari peringkat di Asia, sebenarnya Indonesia sama Taiwan tuh tinggian siapa sih, Bang? Kalau nggak salah tinggian Indonesia ya. Tapi sebenarnya kalau di usia kelompok umur ini relatif merata sebetulnya kekuatan, nggak bisa diukur. Karena ranking yang ada itu adalah ranking senior. Jadi berbeda sekali gitu ya, berbeda sekali dengan turnamen yang kita hadapi ini kan kelompok umur. Jadi sebetulnya terlepas dari persoalan ranking, ini persoalannya di kita ya. Di kita ini tim yang datang ini boleh dibilang tim U23 level 2-nya lah. Nah, karena itu kan dia. banyak sekali. Bang, yang sebelumnya kan menang kan lawan Taiwan? Iya, tapi itu kan U23 AFC itu kan bersamaan dengan FIFA Matchday, di mana tim-tim itu wajib melepas pemainnya gitu. Kalau ini kan memang eventnya berlangsung di luar FIFA Matchday, di mana klub-klub juga butuh pemain-pemain terbaik mereka untuk berkompetisi, untuk main di klubnya gitu. Ini yang menjadi dilema sebenarnya bagi timnas Indonesia. Hal serupa juga kita sempat hadapi kan waktu Piala AFF U23 kemarin, di mana STY juga nggak bisa manggil semua pemain terbaiknya, dan kita gagal di final, kalah dari Vietnam adu penalti ketika itu. Baik, Bang Yuke, tadi Bang Yuke sempat bahas lawan Kirgistan juga Indonesia sempat kesulitan, kayak berat banget, tapi berhasil menang lawan Kirgistan. Sebenarnya apa yang berbeda dengan game ini dan game sebelumnya? Ya, sejatinya kita tuh lawan Kirgistan pun juga lebih mengandalkan kemampuan individu ya dalam mendobrak, tapi tidak dengan kemampuan unit gitu ya. Gol yang dicetak oleh Ramai Rumakik misalnya itu kan karena inisiatif dia melakukan penetrasi dan kemampuan skillnya yang kemudian bisa membuat perbedaan. Kemudian gol kedua yang dicetak oleh Hugo Samir itu tidak lepas dari kesalahan Kirgistan ya, yang lepas gitu ya dalam mengamati serangan balik kita gitu. Selebihnya sebenarnya kita juga sulit betul kalau untuk bermain open play, membongkar pertahanan dari Kirgistan ketika itu. Kombinasi play kita nggak jalan, mereka benar-benar compact defense yang sangat baik. Dan itu kejadian lagi pada sore hari ini melawan Cina Taipei. Cuman Cina Taipei yang bisa kill the game gitu ya. Mereka walaupun ada momen di mana membahayakan, tapi sebenarnya
sedikit saja kelemahan yang kita lakukan, akhirnya mereka bisa manfaatkan. Sebaliknya kita punya momen-momen di mana kita bisa melakukan tekanan, tapi karena nggak klinis di depan, nggak eksplosif di depan, saya katakan ini seperti burung Garuda terbang tanpa kepala ya. Dalam pengertian, Jadi kayak bingung gitu ya bilang Bang kita ya? bagus, permainan position kita bagus, tapi ujungnya, tujuannya tuh nggak ada gitu loh. Akhirnya muter-muter aja, kalau kata pesawat tuh manuver-manuver aja di atas, nggak landing-landing gitu. Baik, Bang Yuka, sebelumnya timnas U23 di kualifikasi Piala Asia menang lawan Thailand 9-0. Tapi hari ini kalah 1-0, meskipun tadi gamenya kayak lambat gitu ya berlangsungnya Bang. Beda, dua tim yang berbeda memang. Bang Yuka melihat apakah ada perbedaan antara dua coach ini, Indra Syafri dan Shin Tae-yong, dalam menggodok anak-anaknya? Iya, sebenarnya kalau dari materi jelas berbeda. Kalau yang kemarin kita bantai Taiwan 9-0 itu kan memang sebagian besar itu pemain-pemain kampus ya. Dan yang sekarang ini ada pemain-pemain seniornya gitu. Kalau saya lihat ada 2 pemain seniornya diturunkan. Karena Asian Games itu kan boleh 3 pemain senior. Nah itu berbeda sekali. Saya tidak tahu persis apakah perbedaan skuadnya itu signifikan atau tidak dari kubu Cina Taipei, tapi kalau dari kubu Indonesia sangat berbeda. Indra Syafri hanya bisa mempertahankan 7 pemain ex SEA Games-nya, dan itu juga nggak semuanya inti gitu. Selebihnya pemain-pemain yang dia minta kan nggak dikasih ya, nggak dilepas gitu ya. Ini yang mungkin saya kira membedakan, sehingga opsi terutama ya, pilihan dalam melakukan rotasi dan mengubah taktik itu menjadi sempit. Berbeda dengan skuad STY waktu AFC U23 kualifikasi itu kan bahkan pemain-pemain yang grade A-nya aja seperti Ramadan Sananta ya, kemudian juga Dewangga gitu, itu sampai dicadangin gitu, saking kuatnya tim itu. Saking all star-nya ya Bang ya. Iya, itu tim terbaik kita lah sebenarnya yang AFC kualifikasi dipegang Shin Tae-yong itu gitu. Berbeda dengan timnya Indra Syafri ini. Baik, Bang Yuka, hitung-hitungannya supaya walaupun ini dengan kekalahan ini semakin tipis ya, seperti apa hitung-hitungannya supaya Indonesia bisa lolos ke 16 besar, dan nanti bagaimana kira-kira kans untuk melawan Korea Utara? Iya, sebetulnya masih ada peluang ya, masih ada peluang karena kan ada 4 peringkat, ada 4 peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang tampil di cabang sepak bola Asian Games ini yang akan lolos ke fase berikutnya, ke babak 16 besar. Singkatnya, dari 21 peserta itu 16 tim yang diambil untuk lolos ke fase knockout. Artinya hitung-hitungannya kita sebetulnya masih punya peluang untuk lolos, meskipun kita katakan kalah gitu ya dari Korea Utara, itu masih ada peluang. Bukan berarti pasti lolos, tapi masih ada peluang. Kenapa? Karena itu tadi ada 4 peringkat terbaik dari peringkat 3 terbaik, 4 slot dari peringkat 3 terbaik itu yang akan lolos. Kalau melihat kuota yang didapat itu, sebenarnya kita masih punya kesempatan untuk lolos. Namun kan alih-alih berhitung pahit, kita harus tetap optimis ya, bahwa lawan Korea Utara kita rasa-rasanya harus bisa paling tidak ambil 1 poin ya. Kalau ambil 1 poin aja ya sudah pasti kita akan lolos ke babak 16 besar, walaupun misalnya menjadi peringkat 3 terbaik gitu. It's okay, nggak masalah gitu. Jadi fokusnya lebih ke situ sih sebetulnya. Fokusnya ke lolos aja dulu gitu ya Bang ya. Iya, betul. Optimis saya dulu ya. Baik, Iya. terima kasih banyak Bang Yuka telah bergabung bersama kami di Newsroom. Kita lihat seperti apa asa Garuda di Asian Games 2023. Terima kasih banyak Bang Yuka. Ya, sama-sama Nisa.